Halo semua, selamat datang di channel RRV Media. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, IKN akan dijadikan objek baru dalam perayaan HUT RI ke-79. Bagaimana dengan informasi selengkapnya ya? Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang baru saja kami update. Presiden Joko Widodo atau yang biasa dikenal sebagai Jokowi menargetkan puncak upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau yang biasa disingkat menjadi IKN Nusantara. Peringatan akan berlangsung hybrid di IKN dan Jakarta atas alasan masa transisi. Sesuai rencana, upacara 17 Agustus di IKN akan dipimpin oleh Jokowi, didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan memimpin di Jakarta. Menjelang pelaksanaan HUT RI, berbagai persiapan terutama pembangunan infrastruktur digelar. Salah satunya adalah persiapan Istana Negara dan lapangan yang akan digunakan untuk area upacara puncak peringatan 17 Agustus 2024. Berikut adalah beberapa informasi mengenai persiapan infrastruktur di IKN. Yang pertama, pembangunan lapangan upacara dan Istana Negara. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir optimistis bisa menuntaskan fasilitas penunjang untuk pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN. Ia menyebut waktu 1 bulan cukup untuk menuntaskan proyek tersebut. Dengan masih menyisakan waktu sekitar 1 bulan, kami optimis bisa menuntaskan arahan Presiden Joko Widodo agar lapangan upacara dan Istana Negara bisa selesai sesuai waktu, ujar Erick. Saat ini, lapangan upacara dan Istana Negara yang dibangun secara kerjasama operasional KSO oleh PT PP Persero dan PT Wijaya Karya Persero. Pembangunan menurut Erick telah mencapai kemajuan hingga 77,9% atau di atas target sebelumnya yang hanya 73%. Fasilitas yang telah terbangun diantaranya adalah area Plaza Tamu Agung, lapangan upacara, area lobi, dan area kolom 34 pilar. Untuk area interior seperti ruang kredensial, ruang bendahara pusaka, dan ruang kegiatan resmi hampir siap digunakan untuk menyambut tamu dalam negeri dan luar negeri. Sementara itu, Direktur Utama PT PP Novel, Arsyad, menyebutkan perseroan optimis sejumlah proyek di IKN selesai dan siap digunakan untuk upacara Hari Kemerdekaan. Arsyad mengatakan, dalam penyelesaian proyek, PT PP berkomitmen mengedepankan keamanan dan kualitas pekerjaannya. Sedangkan PT Waskita Karya Persero juga bertanggung jawab dalam pembangunan gedung sekretaris presiden yang telah mencapai 91,12%. Selanjutnya, pembangunan Kementerian Koordinator 3 yang meliputi bidang politik dan keamanan sudah 80,14%, serta Kementerian Koordinator 4 yang mencakup bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sudah di angka 85,22%. Direktur Utama PT Waskita Karya Muhammad Hanugroho optimis proyek Gedung Sekretariat Presiden, Kementerian Koordinator 3 dan 4 akan selesai di tahun 2024 ini. Ia berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang kedua, tempat menginap petugas upacara. Sebelumnya, ketika meninjau IKN pada Senin 24 Juni lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang biasa disingkat menjadi PUPR, Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan hal baru. Ia menyebutkan kantor Kementerian Koordinator atau Kemenko 1 di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN akan menjadi salah satu tempat menginap petugas upacara. Basuki yang saat ini menjabat sebagai PLT Kepala Otorita IKN mengatakan Tower 1, lantai 1 hingga 3 yang akan digunakan sebagai penginapannya. Tower tersebut ditargetkan rampung pada 7 Juli 2024. Ia pun mengatakan akan ada penambahan kamar mandi portable karena saat ini di tiap lantainya hanya memiliki 6 kamar mandi permanen. Yang ketiga,
Pembangunan Memorial Park. Sehari sebelum pelaksanaan upacara, pemerintah menargetkan Memorial Park di IKN Nusantara rampung. Memorial Park yakni area seluas 2034 meter persegi. Area itu terdiri dari area altar seluas 1690 meter persegi dan akses tangga seluas 344 meter persegi. Di sisi lain, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan Kementerian PUPR menargetkan sejumlah infrastruktur mendasar, yaitu pasokan air minum, istana kepresidenan, kantor presiden, jalan tol, dan Memorial Park untuk bisa fungsional dan dimanfaatkan akhir Juli ini. Yang keempat, pembangunan kantor presiden. Diana mengatakan bagian lapangan, eksterior, dan interior sudah hampir rampung, tetapi masih akan diperlukan masa pemeliharaan. Begitupun dengan kantor presiden yang ditargetkan rampung pada akhir Juli 2024 ini. Sumbu kebangsaan yang di depan istana juga sudah selesai. Kantor Menko nanti fungsional untuk bisa digunakan. Jalan di depan istana presiden mudah-mudahan nanti bisa dikebut untuk Juli ini selesai semua. Pungkas Diana. Selain itu, pembangunan infrastruktur di IKN mencapai 5,5 triliun rupiah. Kementerian Keuangan atau Kemenke melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan IKN dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mencapai 5,5 triliun rupiah per 31 Mei 2024. Capaian tersebut setara 13,7% dari total pagu APBN tahun ini yang sebesar 40 triliun. Adapun anggaran itu digunakan untuk pembangunan klaster infrastruktur dan klaster non-infrastruktur. Belanja klaster infrastruktur telah memakan anggaran sebesar 3,4 triliun dari pagu 36,7 triliun. Dana ini juga digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kementerian Koordinator dan kementerian lain, serta gedung otorita IKN itu sendiri. Wah, sangat fantastis sekali ya persiapan infrastruktur maupun dana yang dibutuhkan dalam persiapan pembangunan IKN ini. Ditambah lagi perayaan HUT RI Indonesia Agustus nanti yang akan digelar di IKN tersebut dan akan semakin menajamkan daerah Kalimantan Timur. Demikian informasi yang telah saya sampaikan pada video kali ini. Namun sebelum kalian beranjak, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang baru saja kami update. Thank you for watching, bye-bye!